Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita lanjut materi kita lagi ya. Silakan coba kalian lihat buku kalian di halaman 53, buku pena C-nya. Halaman 53. Materi hari ini adalah gerak tarik kandagan ya, gerak tarik kandagan. Nah, pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah membahas tentang tarian ya. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang gerak tarik kandagan ya. Nah, silahkan kalian ambil bolpen kalian, di garis bawahin ya. Oke, silahkan di garis bawahin. Pada baris yang kedua ya, pada baris yang kedua, gerakan yang dilakukan pada tari tunggal meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Itu di garis bawahin. Nah, artinya sebenarnya bukan cuma di tari tunggal, tapi di semua jenis tarian ya. Tarian berpasangan juga, kemudian misalnya tarian berkelompok juga sama ya. Gerak yang biasa dilakukan itu adalah gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, itu yang biasa gerakan yang dilakukan ya. Itu bukan hanya di gerakan tarian tunggal ya, tapi di tarian berpasangan atau berkelompok juga sama ya. Kemudian pada baris yang ketiga, yang paling belakang, baris ketiga di bagian belakang, gerakan dalam tari kreasi baru biasanya lebih bervariasi karena mengikuti perkembangan zaman ya. Itu di garis bawahin. Gerakan dalam tari kreasi baru biasanya lebih bervariasi karena mengikuti perkembangan zaman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang pada dasarnya tari kreasi baru itu merupakan tari kreasi di mana campuran gerakan campuran dari tarian daerah ya, atau tarian tradisional yang dikemas atau ditampilkan dengan cara yang modern seperti itu ya, tergantung zamannya ya. Nah, itu makanya kenapa dikatakan tari kreasi baru biasanya gerakannya itu lebih bervariasi ya, dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi itu biasanya hanya pengolahannya, namun tariannya tetap menggunakan tarian tradisional, sedangkan cara pengolahannya atau cara penampilannya itu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada ya. Nah, kemudian berikutnya banyak para koreografer atau pelatih tari atau yang membuat suatu tarian itu memodifikasi gerakan dan pola lantai agar lebih menarik. Nah, itu ya. Namun diingat, konsep dari tari tradisionalnya itu tidak boleh hilang. Oke. Nah, kemudian salah satu tari kreasi tunggal baru yang berkembang di masyarakat yaitu tari kandagan. Walaupun mungkin banyak dari kalian yang belum tahu ya, tari kandagan itu berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan ya. Itu perlu kalian ketahuin artinya ya. Kandaga berasal dari bahasa Sunda yang artinya menyimpan tempat untuk menyimpan perhiasan gitu ya. Jadi dia tempatnya, kotaknya. Itu arti dari kandaga. Oke, tapi bukan berarti tarian ini menceritakan tentang kotak perhiasan ya, bukan juga ya. Cuma asal katanya berasal dari kandaga dalam bahasa Sunda yang artinya tempat untuk menyimpan perhiasan ya. Tapi kan maknanya bisa berbeda. Oke. Nah, di buku kalian itu dibuat makna dari kenapa diberi nama sebagai kandaga. Coba lihat pada baris keempat di paragraf yang kedua. Dengan demikian, tari kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Nah, itu artinya karena kan biasanya tempat untuk menyimpan perhiasan itu kan perhiasan itu salah satu benda yang sangat berharga ya, yang sangat berharga buat kita. Nah, makanya biasanya disimpan dalam kotak. Nah, begitu juga dengan tarian kandagan ini ya.
kenapa dibuat nama tariannya mungkin menjadikan daga, karena mungkin pembuat tarian ini pada zaman dulu ingin tiap gerakan yang ada dalam tarian itu dapat dijadikan suatu gerakan yang tidak akan berubah, misalnya seperti itu ya. Karena kan ibaratnya perhiasan dimasukkan ke kotak, kita buka 5 tahun lagi pun ya tetap akan menjadi perhiasan ya kan. Nah sama mungkin gerakan-gerakannya ini, bahwa pembuat tarian tersebut ingin gerakan-gerakan yang ada dalam tarian ciptaannya dia itu tidak diganti-ganti, misalnya seperti itu ya. Nah makanya dikatakan tadi, tari Kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga, sama ibaratnya seperti perhiasan tadi ya. Nah, kemudian di bawahnya, selanjutnya, tari Kandagan termasuk tari yang dibawakan dengan gagah. Ya, jadi itu digarisbawahi nih ya. Tari Kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Tari Kandagan termasuk tari yang dibawakan dengan gagah. Itu digarisbawahin ya. Kalian paham ya artinya ya, kenapa dikatakan tari Kandagan ya? Oke, kan arti Kandaga itu adalah kotak untuk menyimpan perhiasan atau tempat untuk menyimpan perhiasan. Nah, mungkin bisa jadi maknanya ya, bahwa si pencipta tari tersebut ingin gerakan-gerakannya itu, kumpulan gerakan-gerakan yang diciptakan pada tarian tersebut dianggap seperti perhiasan atau dianggap berharga. Seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Nah, itu tentang tari Kandaga. Kalian bisa lihat contoh gerakannya di bawah itu. Ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Silakan kalian baca sendiri ya contoh gerakannya. Itu kalian baca sendiri ya. Karena kan gak ada yang perlu apa jelaskan di situ ya. Itu hanya contoh gerakannya. Nah, untuk misalnya jika kalian penasaran ya, kalian bisa bisa cari contoh tariannya itu di YouTube misalnya ya. Oke, selanjutnya coba buka halaman 61. Di halaman 61, materinya adalah properti yang digunakan pada tari tunggal. Ya, ini properti artinya barang, ya. Artinya barang. Ya. Jadi di mana ketika kita ingin menari, pasti ada yang ada namanya properti yang kita butuhkan. Ya. Properti yang kita butuhkan. Misalnya, contoh misalnya selendang misalnya gitu ya, selendang. Terus misalnya perlengkapan-perlengkapan yang lainnya, bisa jadi misalnya dari segi kostum. Terus misalnya kalau misalnya tariannya bercerita tentang tokoh pahlawan, nah biasanya dibutuhkan yang namanya alat-alat ini ya, alat peperangan misalnya ya, seperti senjata lah ibaratnya seperti itu. Bisa pedang-pedangan dan lain sebagainya yang biasanya digunakan pada zaman dulu, senjata-senjata pada zaman dulu ya. Nah, itu juga termasuk salah satu yang dinamakan properti ya. Salah satu yang dinamakan dengan properti. Nah, silakan kalian garis bawahin pada baris yang ketiga di buku kalian. Baris yang ketiga ya, paling belakang. Tari daerah memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Itu di garis bawahin. Nah, jadi tujuan properti ini pun sebenarnya untuk membuat penampilan kita lebih bagus. Ya, makanya dilengkapi dengan yang namanya properti. Ya, properti juga sebenarnya bukan cuma segala sesuatu yang dipakai oleh penari, tapi properti juga bisa digunakan misalnya seperti latarnya. Ya, jadi kayak panggungnya dihias ya seperti itu. Misalnya mau dibuat seperti kesan berada dalam pedesaan ya, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Itu juga termasuk contoh properti tari. Ya. Nah, properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Ini yang Bapak sebut tadi ya. Yang berikutnya itu ya, di sampingnya. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Ini yang Bapak bilang tadi, bahwa
properti itu dibutuhkan untuk membuat suatu tarian lebih indah lah, ya, lebih menarik. Karena kan kalau misalnya kita menari dengan polos, ya bisa aja kita malah tidak dianggap sedang menari, ya. Ketika orang melihatnya, orang mungkin melihatnya, oh itu bukan lagi oke lah dia menari, tapi kayaknya bukan merupakan suatu penampilan. Kenapa? Ya karena kita tidak memakai yang namanya properti, ya. Bisa jadi malah ketika kita menari tanpa adanya properti, ya kita hanya disebut sebagai latihan, ya. Latihan itu sedang latihan menari gitu ya, paling seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya kita didukung dengan properti, orang pasti tahu, oh ini suatu penampilan. Nah, makanya mereka mau nonton. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini pada baris yang ke-6, ya, pada baris yang ke-6, properti yang digunakan dalam tari antara lain selendang, kipas, topeng, payung, boneka, kendi, dan tombak. Nah, ini mau bilang tadi. Jadi boleh selendang, boleh kipas, topeng, ataupun misalnya senjata seperti tombak ya. Nah, itu bisa. Ya, tapi tombaknya bukan tombak beneran ya. Tombaknya itu tombak ya pura-pura lah, mainan gitu ya, yang sudah dibuat dari bahan yang tidak berbahaya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian sampingnya berikutnya, properti bukan hanya sekedar perlengkapan, tetapi mencerminkan makna yang dimaksud dalam tarian. Nah, itu digarisbawahin. Ya juga ya, digarisbawahin juga ya. Properti bukan hanya sekedar perlengkapan, tetapi mencerminkan makna yang dimaksud dalam tarian. Artinya, bahwa properti itu juga digunakan untuk menunjang yang namanya supaya penonton mengerti makna dari tarian tersebut. Nah, jadi dengan adanya setiap properti yang digunakan, ya, diharapkan mampu membuat para penonton menyadari bahwa tarian tersebut menceritakan tentang sesuatu lah, ibaratnya seperti itu. Contoh misalnya ketika misalnya dia menari dengan menggunakan senjata, ya, kemudian gerakannya seperti seolah-olah sedang berperang, ya, maka pasti kan penonton pasti tahu, oh berarti ini cerita tariannya tentang peperangan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan properti juga menunjang yang namanya pesan untuk menunjang untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada yang menonton, seperti itu kira-kira ya. Jadi nggak ngasal gitu propertinya, nggak, yang penting adalah, bukan kayak gitu. Propertinya juga dikonsep supaya membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat atau menyampaikan isi dari tarian tersebut kepada masyarakat, ya. Kalau seandainya tarian, misalnya andai kan tariannya tentang peperangan tapi tidak ada properti senjata misalnya, ya kan orang kan nggak bakalan bisa paham tarian tersebut benar-benar menceritakan tentang peperangan. Orang kan bisa bingung, ini kayak tarian berperang tapi kok nggak ada senjatanya ya, ini tarian apa sih, jadi bingung ya kan. Nah, seandainya kalau misalnya properti alat atau senjatanya itu ada ketika mereka menampilkan gerakan seperti berperang, nah orang pasti dengan mudah langsung mengetahui, oh ini ceritanya tentang peperangan, seperti itu ya. Nah, itu kegunaan dari properti juga, salah satu penggunanya. Jadi bukan cuma untuk menghias, tapi juga untuk mendukung yang namanya menyampaikan pesan atau isi dari suatu tarian kepada masyarakat, ya. Itu ya. Nah, berikutnya itu coba kalian lihat. Ini adalah contoh gerakan yang menggunakan properti selendang ya. Menggunakan properti selendang. Nah, itu ada gerakan kelima, gerakan 6. Ya, hanya ada 2 gerakan. Sepertinya itu sambungan dari ini ya, kalau kita perhatikan ya. Itu dari sambungan dari gerakan tarikan dagan ya. Tadi kan di gerakan tarikan dagan kan ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 61 itu gerakan kelima dan gerakan keenam. Berarti bisa dikatakan bahwa tarikan dagan juga menggunakan properti yang berupa selendang ya, selain kostum tapi juga selendang. Oke. Nah,